Suzuki Jimny, beneran mobil gorengan atau bukan sih sebenarnya? Di video kali ini gue bakal share sama kalian pengalaman gue pakai Suzuki Jimny. Udah 2 tahun, odometernya udah mau 13.000, udah beberapa kali servis juga. Jadi gue mau share sama kalian gimana nih pengalamannya. Ya bisa dibilang long term reviewnya kayak gimana sih Suzuki Jimny 5 pintu ini. Worth it apa enggak dengan harganya yang 480-an juta rupiah? Reliability-nya kayak gimana? Apakah pernah ada yang rusak dan sebagainya? Nah, ikutin terus videonya. Sebelum kita bahas modifikasi, mesin dan sebagainya, pasti banyak yang nanya, pajaknya Jimny berapa sih? Ya kan? Mobil satu ini harganya memang hampir 500 juta rupiah. Tapi dengan cc yang cukup kecil, 1500 cc teman-teman. Sehingga pajak mobil ini kalau di gua itu setidaknya sekitar 7 jutaan rupiah. Nah, jadi kalau ditanya worth it apa enggak, sebenarnya mungkin di kelas harga mobil hampir 500 mungkin ada yang lebih mahal karena cc-nya lebih gede. Jadi ya untuk mobil 500 jutaan dan terlebih sebenarnya ini kan mobil yang hobi lah ya, mobil hobi itu agak jarang sebenarnya mempertanyakan pajaknya. Tapi kalau ada yang penasaran nih tadi tuh, mobil ini pajaknya sekitar 7 jutaan per tahun teman-teman. Setelah 2 tahun 13.000 km, bagaimana dengan mesin dari Suzuki Jimny? Menurut gua ini adalah kelebihan dan juga kekurangan sih dari Suzuki Jimny. Kenapa gue bilang kelebihan? Karena mobil ini itu adalah mobil dengan mesin yang sangat-sangat simpel teman-teman. Jimny ya untuk harganya memang bisa dibilang fiturnya minim, tapi di situ justru menjadi kelebihan karena dia sangat-sangat simple. Ini nggak ada hybrid, nggak ada elektrifikasi apa-apa, mesinnya just mesin bensin biasa aja. Cuma 4 silinder, 1500 cc aja. Dan yang gue suka lagi adalah mesin ini tuh sharing sama banyak mobil Suzuki lainnya. R3, Carry, ya kan. Jadi spare partnya mobil ini itu harusnya melimpah teman-teman. Dia bukan menggunakan mesin yang hanya ada di satu model doang. Dia menggunakan mesin yang banyak di model lain. Jadi moving parts-nya harusnya aman aja stoknya. Bukan cuma di ibu kota, tapi juga di luar daerah. Karena seperti yang kalian tahu, Suzuki Carry, R3, di luar daerah itu banyak banget. Ini yang bikin tenang bahwa Jimny kalau mau jalan-jalan ke luar kota yang jauh. Dan dia, minum Pertamax saja, udah cukup banget. Kenapa gue bilang mesin 1500 cc ini menjadi kekurangannya juga teman-teman? Karena mesinnya hanya 1500 cc aja. Dan Suzuki ini punya semacam idea kalau semuanya itu ya serba cukup aja. Jadi kalau ditanya bertenaga banget, enggak teman-teman. Nah, kalau ditanya irit apa enggak, 1500 cc harusnya irit lah ya. Tapi di Jimny itu sebenarnya ya cukup aja. Ketika masih standar dar-dar semuanya, gue tuh bisa dapat sekitar 111 lah ya. Nah, tapi seperti gue bilang tadi, mobil ini kan serba cukup semuanya. Jadi ketika gue udah modif mobil ini, gue naikin dari ring 15 ke 16, dan gue naikin size bannya cukup signifikan juga, sekarang 225, 75, 16, itu konsumsi BBM-nya jadi lumayan boros teman-teman. Gue dapat sekitar sekarang 18,9 sampai 19 lah ya. Jadi turun lumayan jauh tuh teman-teman. Kalau ditanya di tol gimana, bisa nggak sih lari 120? Bisa, cuman emang lumayan merongrong karena dia hanya 4 speed dan tambahan 1 overdrive ya. Jadi memang dia lari 100 itu menurut gue udah pas gitu. Lari 100 tuh kira-kira gue dapat RPM di sekitar 2.500 sampai hampir di 3.000. Jadi kalau mau area Jimny itu emang segitu aja teman-teman. Jadi emang kalau kalian mencari tenaga yang mungkin emang harus dimodif atau mencari opsi mobil lain ya kan. Tapi kalau mencari yang simple ya kan, reliable, ini nih mobil Jimny bisa diandalkan. Sekarang kita bahas biaya servisnya. Jimny harga 460-an juta rupiah ya kan. Bagaimana dengan biaya servisnya? Apakah mahal juga? Apakah murah? Nah, ini salah satu kelebihannya Jimny teman-teman. Karena mobil yang memang harganya hampir 500 tapi mesinnya kecil, 1500 cc aja. Di sini gue punya bill dari servis yang di bulan Maret 2025. Jadi kira-kira 6 bulan pertama lah ya. Oli filternya itu butuh 3,5 liter. Ya kayaknya 3,5 liter doang. Jadi hanya 392.000 aja teman-teman. Oli filternya itu cuma 33.000.
Oli filter cuma 33.000 teman-teman. Jasa masih gratis ya kan, dan kena pajak bla 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 bla, jadi 401.000 teman-teman. Masih oke banget menurut gua. Nah, kemudian gua servis lagi Jimny-nya itu di bulan Agustus 2025. Nah, di sini masih ada ganti oli lagi, ya kan? Sama 3,5 lagi filter oli. Kemudian bersihin chamber cleaner gasoline. Pokoknya servis. Kemudian juga ada potongan biaya servis. Total setelah tax jadi di Rp922.648, teman-teman. Menurut kalian murah apa enggak? Worth it apa enggak? Menurut gue sih overall oke banget lah ya. Mobil ini nggak ngerepotin so far. Ditambah lagi teman-teman, si Suzuki ini bisa servis ke rumah. Jadi selama gue punya mobil ini belum pernah dibawa ke bengkel untuk servis, karena mobil servisnya bisa datang ke rumah teman-teman. Itu nyaman banget. Hal lain yang gue suka dari Jimny, yang cukup membedakan Jimny dengan mobil lainnya ya, mobil ini tuh sangat-sangat mudah dimodif teman-teman. Beneran banyak banget parts modifikasinya, dari dalam negeri, dari luar negeri, dari Jepang. Mobil ini banyak banget partsnya. Makanya kenapa kalian bisa lihat gue tuh banyak banget. Lampu udah IPF ya kan. Ini juga IPF. Bumper gue potong di exhaust, gue bikin lagi bawahnya. Ini gue bikin 3D printed di side bill. Grill dari Suzuki Ori gantinya gampang banget, kalian bisa lihat vlognya. Pelek gue ganti pakai Bradley, ban 22575 pakai Toyo Country. Contoh simpel dari si peleknya ini, Jimny itu peleknya banyak banget aftermarketnya. Padahal PCD mereka tuh spesifik 5139 ya kan. Tapi karena dari dulu sampai sekarang Jimny tuh nggak pernah berubah PCD-nya. Jadi kalian bisa pakai pelek dari Katana yang zaman dulu sampai sekarang, teman-teman. Mungkin bedanya di ET nih. Nah, tapi Bradley ya, mereka bahkan sudah menyediakan ET yang pas banget ya. Itu untuk si Jimny 74 ini, teman-teman. Ini sebagai salah satu contoh yang tadi gue bilang, Jimny itu banyak banget parts modifikasinya. Warna udah gue ganti pakai UPPF yang berwarna ya kan. Terus juga ada roof rack dari Yakima, terus juga ada bull bar di belakang dari Exitos, ada crossbar dari Thule. Mobil ini di luarnya banyak banget modifikasinya, termasuk juga dari dalam, teman-teman. Sini gue kasih lihat belakangnya deh. Nih, di bagasinya tuh ada rak kayak gini dari Exitos, ya kan. Ini kayak gini, teman-teman. Buat Jimny itu banyak banget, teman-teman. Bener banyak banget. Kalian sekarang masuk deh toko online, hijau, oranye, kayak kalian ketik aja Jimny 74 gitu ya, itu aksesorisnya muncul banyak banget. Nah, itu yang bikin menarik sama Jimny, teman-teman. Kalau kalian suka ngutak-atik mobil, aksesoris ini eksterior, interior, mesin, kaki-kaki, banyak banget pilihannya. Kalian tinggal pilih aja sesuai budget, sesuai keinginan. Itu yang bikin gue suka dari Jimny-nya. Beberapa keterbatasan Jimny. Nah, memang mobil ini adalah mobil yang cukup kecil, teman-teman. Jadi mentok mobil ini gua rasa emang hanya di berempat orang dewasa, ya kan? Lebih dari itu udah susah banget, ngaruh ke tenaga juga, ya kan? Kemudian juga AC emang hanya di depan aja, tapi gua rasa itu bukan yang paling bermasalah lah ya, karena mobilnya kecil juga. Jadi AC dari depan sampai belakang tuh dapat banget. Kemudian untuk storage juga memang sedikit terbatas ya, kayak di sini nih gua nggak bisa masukin botol minum sama sekali. Nih, ini juga aksesoris nih. Ini aslinya nggak ada nih, cuman ya kayak gue bilang tadi, aksesorisnya banyak banget, sampai hal interior begini aja juga udah ada yang jual. Jadi memang ada keterbatasan, dan hal lainnya juga adalah mobil ini tuh suspensinya sepertinya memang dituning untuk mobil orang-orang yang cukup ringan. Jadi kalau misalkan ada yang di belakang penumpang yang cukup berbobot gitu ya, teman-teman, ketika mereka naik itu mobilnya Jimny-nya langsung glut gitu belakang. Ya, karena tadi tuh mobil ini sepertinya emang didesain untuk yang badannya cukup ringan lah ya. Ada hal kecil lainnya lagi adalah ketika kita di pintu belakang sini kalau mau keluar, kalian lihat deh, bannya ini tuh bagian sini itu tidak ada covernya ketika buka pintu. Jadi istri gua sering banget komplain, dia kalau naik tuh celananya kena ke ban. Jadi biasanya cepat kotor celananya, teman-teman. Jadi sebelum kita tentuin worth it apa enggak, gue mau ngajak kalian bikin closingnya ini, video ini di satu tempat ya kan, di area Sentul, sambil nyobain si Suzuki Jimny-nya. Ini biar closingnya agak berbeda lah ya tempatnya, bukan pagar hijau gini, tapi sesuatu yang benar-benar hijau di mata.
Jakarta makin macet. Apa pindah sini aja ya? Jadi ini tanah lokasinya tuh enak banget teman-teman. Alhamdulillah dapat tempatnya tuh lumayan enak karena di belakang mobil tadi itu tuh danau. Nah di sini lagi mulai proses bangun nih. Set, tada. Jadi ini proses lagi bangun pondasi harusnya. Gua di sini collab sama Note Studio. Kenapa sama Note Studio? Karena mereka kayak satu pintu gitu. Jadi enaknya itu adalah misalkan nih kalian mau bangun rumah, mau renov, mau apa, nanti nggak kontak bilang gue pengen kayak gini. Mulai dari arsitek atau desainnya sampai izin bangunnya, nyari bahan-bahannya, itu semua diurusin sama Note Studio. Jadi kayak kalian terima jadi. Mau mulai dari bangun apa? Yang kecil-kecil, renov kamar, bangun carport, sampai tempat tinggal, semuanya bisa di Note teman-teman. Jadi lagi dibangun pondasinya. Ini gue nggak tahu jadi apa nih sebelah sini. Ini jadi apa sebelah sini ya? Oh ini kayak kamar tidur deh nanti. Jadi nanti ini jadi beberapa kamar tidur gitu. Oke, 1, 2. Kita bangunan utamanya di sini nih kira-kira. Nah, tuh kalian lihat gak sebelah sana ada laut? Laut? Oh, jadi danau. Ada danau, di sebelah sana ada danau. Bukan setu, Bang. Bukan. Sebenarnya bedanya setu sama danau apa? Coba ada yang tahu nggak bedanya setu sama danau apa? Nah. Ini apa nih? Ya nggak ada, itu masih nanti jadi bangunan. Jadi bangunannya agak sedikit ada panggungnya di sebelah sini, tinggi gitu. Ya karena enaknya sebelah sana tuh masih hijau banget, sebelah sana juga masih hijau banget. Jadi enaknya di sini tuh langsung viewnya langsung ke danau sana teman-teman. Dan ini semua nih dari tukang-tukangnya ya kan yang ngerjain, nyari bahan bakunya, ngurus izinnya, semua tuh yang ngurusin dari Note Studio teman-teman. Jadi kita beneran terima jadi. Itu sungguh-sungguh menyenangkan. Kita balik lagi ke situ. Hati-hati Rip. Jangan sampai jatuh lu Rip. Yang bikin keren lagi ada abang-abangnya semuanya di sini pakai proper. Alias pakai seragamnya dan Note Studionya, iya kan? Gak usah pusing nyari bahan, gak usah ke toko material nyari-nyari gitu, gak usah teman-teman. Ini semuanya sudah terima jadi, tuh. Jadi, gue juga baru tahu ya baru kali ini setelah bangun-bangun kayak gini. Jadi mereka bangun rumah para pekerjanya dulu, ya kan? Baru habis itu bangun rumah yang mau dibangun. Karena jadi abang-abangnya semua tinggal di sini, ada sanitarinya semuanya diurusin, ya kan. Nah, kita balik lagi ke sana. Jadi nanti di sini sisi tempat buat parkir mobil. Ya kan sini parkiran mobil. Nah, ini pintu masuknya nih. Pintu masuknya dari sana. Ya kan, masuk ke sini. Jadi nanti bisa tempat kita buat konten, buat weekend gitu kan. Doain aja semuanya lancar, teman-teman. Ya, kalau udah jadi mungkin ntar juga bisa disewain kali ya kayak rumah yang di Bandung. Jadi kalau ditanya nyesal apa enggak punya Suzuki Jimny setelah 11.000 km, gue tidak menyesal teman-teman. Pertama, servisnya murah, servisnya bahkan bisa ke rumah. Terus emang kalau dibilang kecil ya kecil, tapi sebenarnya tergantung ukuran keluarganya. Kalau misalnya kalian berdua bertiga aja sebenarnya cukup banget. Tenaga memang mungkin gak gede, tapi balik lagi ke konsumsi BBM-nya yang cukup irit lah ya. Nyamannya mungkin gak nyaman banget, tapi emang gantengnya, modifikasinya itu kelebihannya dari Jimny, teman-teman. Ya kalau ditanya nyesal apa enggak. Ini kalau bukan Jimny, kalau mobil biasa nggak bakal berani turun parkir di situ. Tapi karena Jimny, gue berani parkir di situ. Salah satu kelebihan Jimny. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.